Om lillahi sunama sidam sekaring bawana langgeng matur sembah nuwun. Terima kasih masih di Makrifat Jawa Channel, masih bersama Kang Tro. Pada kesempatan kali ini tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support, selalu hadir, selalu mendukung, dan tentunya yang sudah gabung menjadi pelanggan di channel Makrifat Jawa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga panjenengan semua selalu diberi keberkahan, kelancaran, dan kemurahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, tidak lupa kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup dalam semesta ini. Rasa hormat kita kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, karena orang tua kita lah yang membuat jiwa raga kita, yang mengandung, melahirkan, membesarkan kita hidup di alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini Kang Tro akan masih membahas seputaran meditasi. Banyak dari teman-teman yang curhat ataupun yang menghadapi masalah dalam meditasinya, banyak gangguan-gangguan, ada yang kakinya kesemutan, ada yang tangannya bergerak sendiri, ada yang di kepalanya berdenyut, di keningnya berdenyut, ada aliran energi dari luar ataupun di dalam dirinya. Nah, di sini saya mau berbagi tips pada teman-teman semuanya agar kita mendapatkan kemanfaatan dari sebuah meditasi. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena yang kita hadapi di saat meditasi itu adalah tahapan-tahapan dalam sebuah meditasi. Karena apa? Sebenarnya konsep meditasi ini sudah ada gambaran, karena ini adalah ajaran dari zaman dahulu, zaman para dewa-dewa dahulu. Makanya di saat Raden Janaka bermeditasi ataupun bersemedi tapa brata, yang mengelilinginya adalah wanita-wanita cantik. Sebenarnya apa? Itu adalah simbol dari hawa nafsunya sendiri. Karena selama hidupnya dia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Siapa yang tidak mau dengan Raden Janaka, kan gitu. Nah, di saat Werkudara dia melakukan meditasi ataupun melakukan semedi, dia pertama dihadapkan oleh dua raksasa. Karena apa? Sebenarnya Werkudara itu waktu masih muda dia sombong dengan kekuatannya sendiri. Karena dia merasa paling kuat. Karena itu dia disuruh datang ke Gunung Reksamuka. Di situ dia bertemu raksasa dua yang akhirnya dikalahkan menjadi Gada Rujak Polo. Setelah mengalahkan raksasa, dia akhirnya disuruh masuk ke Samudra Minangkalbu. Itu maksudnya adalah menyelami dirinya sendiri. Nah, di situ dia menemukan yang namanya jati diri. Kalau kita mengikuti cerita ini, jati diri di sini kan sebenarnya simpel. Di saat dia mengalahkan seekor naga. Naga itu adalah kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Ada yang bilang cakra, ada yang bilang kundalini, ada yang bilang hawa nafsu. Nah, di saat dia mampu mengalahkan sesuatu yang melilit dalam dirinya sendiri, yang selama ini membelenggu dalam dirinya sendiri, akhirnya dia menemukan sosok dirinya sendiri dan bertanya, dari siapa? Leluhur sampai ketemu Sang Hyang Tunggal.
Di situ dia menemukan jati diri dan akhirnya menjadi seorang resi. Tetapi karena kodratnya dia sebagai kesatria, dia harus kembali menjadi kesatria, bukan resi. Nah, kita dalam meditasi, tahap yang sampean alami, sampean mengalami gejala ini, itu sebenarnya sama dengan yang dialami oleh orang-orang terdahulu itu. Itu apa? Itu hawa nafsu kita sendiri. Alam bawah sadar kita sendiri. Keinginan-keinginan yang selama ini membelenggu diri sampean itu wujud di saat sampean melakukan meditasi. Sebenarnya seperti itu. Tetapi kita bingung. Kita bingung dengan keadaan itu. Di saat kita diam, semua bergejolak. Tapi di saat kita bergerak, kita tidak menyadari. Karena apa? Kita bergerak. Kita tidak menyadari bahwa kita itu terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak impian, terlalu banyak angan-angan. Itu adalah halusinasi ataupun bisa masuk ke alam bawah sadar. Di saat kita terjerumus lagi, itu jadinya halusinasi, hanya berhayal hidup itu jadinya kalau kita masuk ke halusinasi. Tetapi halusinasi ini bisa kembali ke alam kesadaran diri lagi. Nah, alam bawah sadarnya ini adalah dijadikan motivasi dalam hidupnya. Sama sebenarnya wanita yang mengelilingi Arjuna ataupun naga yang melilit Werkudara itu adalah alam bawah sadarnya. Di saat mampu dijadikan motivasi dalam hidupnya untuk mencapai cita-citanya, makanya Arjuna mendapat wahyu kepemimpinan. Anak turunnya jadi pemimpin. Nah, Werkudara mendapatkan wahyu juga. Dia sebenarnya seorang resi, tetapi pakaiannya seorang kesatria. Dia paling mengetahui jati diri sendiri. Paling awal dia mengetahui jati sendiri. Makanya orang-orang yang meninggal waktu itu meminta kasampurnanya ke Werkudara. Karena apa? Dia sudah mengenali jati dirinya. Mengenali jalan pulangnya. Tetapi tugasnya sebagai seorang kesatria itu kodrat, itu tidak bisa dilawan. Itu kodrat Tuhan. Nah, sampean belajar meditasi itu adalah menghadapi kemauan sampean sendiri. Bagaimana sampean yang selama ini terbelenggu di alam bawah sadar itu bisa kembali ke kesadaran diri sampean sebagai manusia yang sejati. Sebenarnya di situ. Tetapi di saat kita diam, justru kita malah heran. Loh, kok ada gini, ada gini, ada. Ya itulah keinginan sampean sendiri. Yang selama ini mengiringi sampean sendiri. Nah, meditasi ini pentingnya di situ. Kita tidak akan mendapat apa-apa dalam meditasi, apalagi kesaktian, tidak akan. Karena apa? Tujuan dari meditasi itu sendiri adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mengenali jati diri, mengenali diri kita sendiri, mengkaji diri kita sendiri. Namanya meditasi itu merenung. Orang susah tambah susah itu karena apa? Bingung. Orang susah merenung, diam. Apa yang salah? Bagaimana saya bisa seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Pasti bangkit. Orang sudah ketipan tangga, masih terus. Lama-lama bukan hanya tangga yang jatuh, batu mungkin. Nah, itu enggak hidup.
Di saat kita jatuh, di saat kita terpuruk, kita harusnya membangkitkan spiritualitas dalam diri kita. Sehingga apa? Itu menjadi motivasi, menjadi semangat dalam diri kita untuk berjuang kembali, mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, tahap dari meditasi itu sendiri sebenarnya itu. Di saat kita diam, kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Keinginan-keinginan kita sendiri. Kita melawan alam bawah sadar kita sendiri. Nah, di saat kita mampu menguasai ini, kita akan kembali ke kesadaran diri. Hawa nafsu, keinginan, ego kita. Kita hanya berperangnya seperti itu. Itu namanya perang Bratayuda, perang satu medan, satu saudara, yaitu kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Yang menang itu yang bisa memiliki akal pikiran. Sampean melawan hawa nafsu sampean, melawan rasa sampean. Kalau sampean tidak bisa kembali ke akal pikiran sampean yang jernih, sampean tidak akan pernah bisa menang melawan rasa sampean. Karena apa? Rasa itu akhirnya jadi ketakutan, menjadi blok mental. Sampean sudah terkurung di situ. Sehingga susah untuk bangkit kembali. Nah, untuk melawan ini dalam meditasi, sampean tetaplah dalam kesadaran diri. Yuk ini sampean. Di saat ada gejolak itu, biarkan. Sampean cukup kembali ke akal pikiran sampean yang jernih. Karena disitulah kita mengkaji. Namanya mengkaji. Ngunceki awake dhewe-dhewe. Nah, tentunya orang-orang yang pandai berdandan ataupun membenahi dirinya sendiri, dia akan mendapatkan kesempurnaan dalam meditasi. Makanya meditasi atau tapa brata atau semedi itu adalah salah satu jalan menuju kasampurnaning urip, hidup yang sempurna, dan bekal untuk kesempurnaan di saat kita meninggal. Karena apa? Orang yang sudah bisa menelaah dirinya sendiri, menguasai rasa dalam dirinya sendiri, bisa mengkaji dirinya sendiri, pasti dia akan menghargai orang lain. Orang-orang yang mampu menghargai dirinya sendiri, pastilah menghargai orang lain. Tidak mungkin orang itu bisa menghargai orang lain selama dia sendiri tidak mampu menghargai dirinya sendiri. Tidak mungkin orang itu mengenal Tuhan di saat dia sendiri aja tidak kenal dengan dirinya sendiri. Kan lucu. Di saat kita mau membenahi orang lain, kita juga harus mampu membenahi diri kita sendiri. Yen wong Jawa nek yen kowe pengen nuturi wong, tuturana awakmu dhisik. Yen pengen benakke wong, benakno awakmu dhisik. Yen kowe pengen merediksi wong, prediksinen awakmu dhisik teko sepira uripmu. Yen kowe wis mampu merediksi awakmu dhewe, merediksi Allah. Apa meneh arep prediksi alam semesta. Lha matimu ora reti kok. Wis esuk kowe mangan apa ora ya ora reti kok. Kok iso prediksi alam semesta iki lho. Wong alam semesta sing nguripi awake dhewe. Nah, itu sebenarnya. Meditasi itu kegunaannya itu. Kita bisa kembali ke diri kita sendiri. Kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau orang sekarang simpelnya sembahyang. Makanya kita disuruh diam. Orang itu kalau banyak masalah diem mau. Jangan bingung. Orang bingung itu tidak pernah menemukan tujuannya. Bertanya sana, bertanya sini, bertanya sana, bertanya sini.
capek, hanya muter-muter. Tujuannya tidak paham. Makanya yang pertama suruh mencari adalah kayugung susuhe ngangin. Orang itu disuruh fokus dengan keluar masuknya nafas, itu bukan kok sampean harus fokus itu. Sampean itu fokus apa tujuanmu hidup itu. Enggak kok keluar masuknya nafas sampean fokus di situ buat apa? Sampean enggak fokus di situ loh. Nafas itu sampean enggak suruh ya keluar masuk sendiri kok. Maksudnya ini adalah apa tujuanmu hidup. Kamu itu hidup untuk apa? Dari mana kembali ke mana? Itu namanya kesejatian jati diri. Nah, kalau kita tidak paham itu, ya wes. Selamat kebingungan seumur hidup. Nah, makanya meditasi adalah salah satu jalan di mana kita bisa mengenal kehidupan kita. Dan tahap-tahap itu harus dilalui. Bagaimana kita berperang dengan rasa kita, dengan angan-angan kita, dengan segala kemauan kita, dengan ego kita, dengan sifat kita. Di situ kita berperang. Tetapi di saat kita mampu mengalahkan ini, dengan yang namanya cakra mahkota ataupun cakra asna. Ini ada cakra mahkota itu di saat orang mampu menguasai cakra mahkota itu adalah kederajatan. Di situ sampai benar-benar bisa mendapatkan kemakmuran. Mahkota itu simbolnya raja, berarti kamu sudah bisa mengalahkan yang bawah. Seharusnya itu dipahami. Kalau kita hanya meditasi, bingung dengan rasa kita sendiri, sampai mati tidak dapat faedah ataupun manfaat dari sebuah meditasi. Meditasi itu semeleh. Meditasi, semedi, semeleh marang Sang Yang Widi. Kamu itu disuruh pasrah dengan Tuhanmu. Jangan mencari, orang pasrah kok mencari itu. Orang pasrah itu diam. Bukan mencari. Loh, kalau sampai meditasi itu mau mencari apa? Hidup yang sejati, kita sudah menjalankan. Hidup sejati ini bukan main-main. Sejati ini urip, iki sejati ini urip yang sudah kita lalui ini. Cari apa lagi? Jati diri, apa kamu sudah lupa kamu orang mana, lahir di mana? Ibu pertiwimu mana? Adat budayamu apa? Tatananmu apa? Udah lupa? Tidak tahu kalau udah lupa itu jati diri. Adat budaya itu tradisi. Jati diri itu kalau kamu jadi orang Indonesia, ya jadilah orang Indonesia yang baik. Jangan pengen jadi orang lainnya. Kalau kamu dilahirkan di tanah Kalimantan, ya jadilah orang Kalimantan yang baik. Kalau kamu dilahirkan di Jawa, jadilah orang Jawa yang baik. Dengan ciri khasmu masing-masing. Biar berwarna hidup itu. Yaitu memang tujuan Tuhan menciptakan beraneka ragam itu agar bisa saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Disinilah ini sebenarnya meditasi, kita merenung. Meditasi itu tidak harus memejamkan mata, kalau bisa lihatlah alam semesta itu. Habis itu sampai merenunglah. Di saat sampean mampu melihat alam semesta dengan apa yang sampean lihat di mata sampean, itulah alam sadar sampean. Yang kalau hanya adanya seperti ini, ya sudah, inilah alam semesta. Jangan sampean nambahi. Adanya pohon sampean tambahi sampingnya hantu. Nah, misalnya pohonnya berhantu gitu. Ya adanya pohon, ya pohon saja.
Jangan ditambah-tambah, karena tambahannya itu halusinasi. Yang dinamakan alam sadar itu ya pohonnya itu sadar, itu kesadaran nyata itu yang kita lihat. Nah, inilah sebenarnya manfaat dari kita bermeditasi dan tahap-tahapannya. Makanya kita jangan kaget di saat ada gejolak, ada sesuatu di saat kita menjalankan meditasi. Entah itu bisikan, entah itu apa, itu namanya alam bawah sadar. Di saat kita mampu menguasai alam bawah sadar dengan kemurnian pikiran kita, dengan kembali kesadaran diri kita. Nah, ini alam bawah sadar ini sampai jadikan sebuah energi positif yang mendorong diri sampean, hidup sampean, sehingga sampean benar-benar mencapai tujuan hidup sampean. Jangan dihilangkan alam bawah sadar, itu penting. Impian itu penting, cita-cita itu penting. Nah, impian dan cita-cita itu adalah alam bawah sadar. Di saat itu sampai jadikan dorongan yang positif, sampai juga akan berbuat ataupun melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sampai tujukan. Itulah hidup yang sejati. Semoga bermanfaat buat semuanya. Apabila ada kurang lebihnya atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa seperti panjenengan semuanya. Di sini kita saling berbagi, kita saling bertukar pengalaman. Semoga bermanfaat. Dan dari saya, terima kasih. Tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya. Dan salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun.